Saya sebagai mahasiswa Indonesia yang terpilih untuk berkontribusi pada Indonesia Emas 2045 dengan bangga mempersembahkan orasi ilmiah ini di hadapan hadirin sekalian. Ada samudera yang begitu luas, tapi ada pula batas-batas yang tak kasat mata. Disinilah peran kita, para intelektual muda, menyatukan visi dalam sebuah orasi. Yang terhormat, Dewan Juri dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Hari ini, kita berkumpul di sini bukan hanya sebagai individu, melainkan sebagai bagian dari generasi emas yang akan menentukan masa depan bangsa Indonesia, sebuah bangsa yang oleh Tan Malaka disebut memiliki tanggung jawab sosial yang sangat-sangat besar. Dunia yang kita hadapi sekarang adalah dunia tanpa sebuah batas, di mana globalisasi telah menghubungkan kita semua. Namun, di balik kemajuan ini, muncul tantangan-tantangan baru. Dan salah satu yang paling berdampak kita semua yang tak lain tak bukan adalah ketidaksetaraan dan eksklusivitas. Lalu bagaimana cara kita akan mengatasinya? Nah, disinilah universitas dan perguruan tinggi memainkan perannya. Para mahasiswa dan orang-orang terdidik harusnya menjadi agen perubahan yang mampu mengubah masyarakat global secara inklusif. Saya memulai orasi ini dengan sebuah pertanyaan reflektif. Sudahkah kita sebagai bangsa memberikan kontribusi yang baik untuk pendidikan generasi penerus kita? Jawabannya, jika kita melihat data, mungkin akan membuat kita semua termenung. Bapak dan Ibu sekalian, kita semua tahu, anggaran pendidikan dialokasikan setiap tahunnya dalam undang-undang tentang APBN sebesar 20%. Dan secara nominal, anggaran pendidikan ini meningkat setiap tahunnya. Sungguh sebuah amanat konstitusi yang sangat agung, namun jika kita telusuri lebih dalam, alokasi untuk pendidikan tinggi ternyata hanya sebagian kecil. Anggaran untuk pendidikan tinggi di bawah Kemendikbudristek pada tahun 2024 adalah sekitar 56,1 triliun. Sementara itu, data tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa di Indonesia mencapai lebih dari 9,3 juta orang. Dan jika kita lakukan perhitungan matematika sederhana, 56,1 triliun dibagi 9,3 juta mahasiswa, maka hasilnya adalah sekitar 6,3 juta per mahasiswa per tahun. Dan kalau kita pakai hitungan nasional, kita ambil angka per kapitanya, kita kalikan dengan jumlah mahasiswa satu negara ini, maka ketemu angka sekitar 250 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar data, melainkan akar utama dari eksklusivitas itu sendiri. Ia menciptakan pendidikan yang hanya bisa diakses oleh segelintir orang, menghambat inovasi, dan membuat kita semua tertinggal jauh di kancah global. Dan pada akhirnya, kemerdekaan pendidikan yang selama ini kita cita-citakan itu hanyalah sebuah utopia semata. Namun di tengah-tengah tantangan ini, kita tidak boleh menyerah. Sebagai mahasiswa, sebagai orang-orang yang terdidik, kita adalah agen perubahan yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengubah kondisi ini. Kontribusi kita ke masyarakat bukan hanya sekedar menunggu solusi, melainkan menciptakan solusi itu sendiri. Kita tidak bisa hanya menuntut, kita harus bertindak. Kita bisa membangun dashboard digital terbuka untuk mengawasi anggaran, menciptakan platform pertukaran keterampilan global, dan menjembatani kesenjangan pengetahuan, serta merancang hubungan inovasi lintas budaya untuk bersama-sama memecahkan masalah dunia. Dengan tantangan yang begitu besar, dirasa wajar banyak yang berharap kepada perguruan tinggi untuk bisa memberikan kontribusi ke masyarakat, khususnya mahasiswa. Saya meminjam apa yang disampaikan oleh Tan Malaka. Bila kaum muda terpelajar menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat dan melakukan kerja-kerja konkret yang bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka lebih baik pendidikan itu tidak ada sama sekali. Manusia-manusia terdidik harus setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya, punya cukup martabat dan kesadaran sosial untuk memberikan kontribusi balik kepada masyarakat setelah sedemikian banyak yang masyarakat berikan ke kita semua. Akhir kata, profisiat untuk teman-teman semua, hiduplah, bersenang-senanglah, dan bekerjalah. Saya Muhammad Rizky, mahasiswa Universitas Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.